Dan ijma ahli sunnah wal jamaah, malam yang paling agung bagi umat Nabi Muhammad adalah malam dilahirkannya Rasulullah. Kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, ma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini bersama-sama kita berkumpul di Pondok Pesantren Al-Hasan dan juga majelis Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, majelis apa namanya? Jarok Erok. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan keberkahan di dalam majelis ini. Dan Allah Ta'ala memberikan kesehatan, afiah, panjang umur kepada Kiai Hasan Jauhari dan segenap para masyayikh, segenap para ulama, segenap para habaib, wabil khusus Syekh Adnan. Rabbana yu'tikumul afiyah wa sihhah, yanfa' bikum al-ummah insyaallah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, nikmat dari Allah Ta'ala di awal bulan Rabiul Awal bersama-sama kita berkumpul merayakan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Merayakan Maulid Nabi, merayakan Maulid Nabi. Maknanya ihtifal bil Maulid adalah izharus surur bi wiladatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengungkapkan, menyatakan kegembiraan atas lahirnya Rasulullah, dan mengungkapkannya bisa dengan bersolawat, berzikir, berpuasa, pengajian, majelis, atau apapun juga daripada hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam bergembira. Tiap orang punya kegembiraan. Ada yang gembira kalau dapat uang, ada yang kalau gembira dapat tahta, ada yang gembira dapat harta, ada yang gembira dapat anak, ada yang gembira menikah, ada juga yang gembira karena bisnisnya sukses atau penyakitnya sembuh. Masing-masing bergembira dengan kegembiraan yang beragam. Selama kegembiraan tersebut bukan dengan maksiat, maka tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dilarang adalah kegembiraan dengan kemaksiatan. Adapun kegembiraan dengan hal-hal yang mubah, maka boleh. Dan kegembiraan dengan hal-hal yang baik, yang mulia, maka itu juga baik dan mulia pula. Sebagaimana seseorang bergembira dengan nikmat Islam, bergembira dengan nikmat agama Islam, bergembira Allah adalah Tuhannya, bergembira Nabi Muhammad adalah Rasulnya, bergembira Islam adalah agamanya, maka ini pahalanya besar. Di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, man qala indama yusbihu yumsi, ketika pagi hari dan sore hari dia berucap 3 kali, raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan, dalam riwayat nabiyyan wa rasulah, maka haggan 'ala Allah ayyurdiyah. Yang mengucapkan pagi hari 3 kali dan sore 3 kali atau malam, raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya, saya ridha, saya senang, saya gembira, Allah Tuhan saya, Islam agama saya, Nabi Muhammad Rasul yang diutus Allah kepada saya. Dia menyatakan saya ridha, saya senang, saya bergembira, saya puas. Maka haggan 'ala Allah ayyurdiyah,
Allah pasti akan membuat orang tersebut ridho. Dibuat ridho di dunia. Dijadikan itu orang puas, ridho dan gembira di kuburnya. Dijadikan itu orang puas, ridho dan gembira ketika dibangkit dari kubur di mahsyar. Dijadikan orang tersebut ridho, puas dan gembira ketika di hari kiamat. Masya Allah. Dengan derajat yang Allah Ta'ala berikan di surganya Allah Ta'ala. Haggan ala Allah ayyurdiyah. Karenanya itu di petang hari ini, di malam hari ini, mari kita membaca sebagai awal atau berkelanjutan dan tidak akan kita tinggal selama-lamanya sampai akhir hayat kita. Kita baca raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan Abi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Alhamdulillah. Bergembira dengan hal yang tersebut pahalanya besar. Dan bukanlah hal yang bid'ah, apalagi hal yang syirik sama sekali. Para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam mereka bergembira. Sayyidina Anas bin Malik beliau bilang, saya tidak pernah bergembira dengan sesuatu setelah masuknya dan datangnya Rasulullah ke kota Madinah. Itu hal yang paling menggembirakan, dan tidak pernah bergembira dengan kegembiraan yang sebesar itu melainkan ketika saya mendengar hadis dari Nabi Muhammad SAW yang menyatakan al-mar'u ma'aman ahad, seseorang bersama dengan yang dia cintai. Masya Allah. Terus beliau mendeklarasikan, ushidukum ya ashabi, aku persaksikan kalian wahai sahabatku, anni uhibbullah wa rasulahu wa uhibbu Abu Bakar wa Umar. Aku persaksikan kalian wahai sahabatku bahwasanya aku cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah dan cinta kepada Abu Bakar dan Umar. Wa arju an uhsyara ma'ahum, dan aku berharap hari kiamat dikumpulkan di padang mahsyar bersama mereka, bersama Rasulullah, bersama Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhum wa ardhahum. Gembira dengan hal yang semacam ini. Nah, begitu juga sebagaimana kegembiraan masyarakat Madinah ketika datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dalam kegembiraan mereka bukan bid'ah. Kegembiraan mereka bukan syirik. Dan Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Bergembira dengan rahmat Allah, dengan anugerah Allah, bergembira. Falyafrahu, bergembiralah kalian. Dan rahmat dan nikmat yang terbesar diutusnya Nabi Muhammad. Itu rahmat Allah yang paling besar yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita. Innama ana rahmatun muhdah. Aku rahmat yang dihadiahkan Allah kepada kalian semuanya. Ada orang bergembira ayamnya bertelur, nggak ada yang bilang bid'ah. Bergembira kambingnya beranak, nggak ada yang bilang bid'ah. Bergembira bahkan ayam masih bisa dimakan, kambing bisa dimakan, kucing beranak dia gembira. Mau diapain kucing, nggak bisa dimakan, dia bergembira. Dan nggak ada yang bilang bid'ah, nggak ada yang bilang syirik. Kenapa bergembira dengan kelahiran Nabi Muhammad terus dibilang bid'ah, dibilang syirik? Apakah lahirnya kucing lebih berharga daripada lahirnya Nabi Muhammad? Rasul sallallahu alaihi wasallam, semua kebaikan yang kita dapat berkat maulidnya Nabi. Kalau Nabi Muhammad belum lahir, dari mana kita kenal Islam? Dari mana kita kenal iman? Ijma' ulama ahlus sunnah wal jamaah. Sepakat ulama ahlus sunnah wal jamaah bahwa hari yang paling afdal bagi Nabi Muhammad, hari yang paling agung bagi Nabi Muhammad, malam yang paling agung bagi Nabi Muhammad adalah malam Isra wal Mi'raj, di mana beliau diperjalankan dari Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa dan diperjalankan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala hatta ra'an Nabi rabban kallama sallallahu alaihi wasallam. Malam Isra wal Mi'raj, malam yang paling agung bagi Nabi Muhammad. Dan ijma' ahli sunnah wal jamaah, malam yang paling agung bagi umat Nabi Muhammad adalah malam dilahirkannya Rasulullah. Malam dilahirkannya Rasulullah
adalah malam yang paling agung bagi umat Nabi Muhammad. Sebab bermula dari malam itu anugerah Allah terbuka bagi umat ini.